A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan terlalu panjang. Jangan terlalu cepat. Ini kalau ain, kalau dhammah, ya. Kalau dhammah, mulut itu mencucu. Satu. Tapi yang terlalu kecil ininya. Jangan sampai nafas menyentuh bibir, jangan. Satu. Nomor 2, H itu, ya, H itu harus di pengkal tenggorokan seperti ketika baca hamzah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yes. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Alhamdulillah. Kurang dhammah itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Terus. Maliki yaumiddin. Terus. Iyyaka na'budu wa Kurang cong itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang idbak ketoknya dan kurang istilah juga. Apa ya? Ketoknya kurang idbak dan kurang istilah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tol, jangan tebel namanya. Tol. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal. Jangan kehidup hanya itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Terus tim itu pakai langit-langit lembut. Pengkal lidah dengan langit-langit lembut. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Terus Siratal ladzi. otak orang itu. Gimana, Pak? Siratal ladzina an'amta. Idbak itu, Ustaz, lidah bagian depan, pangkanan kiri lidah itu, maksudnya depan itu yang bukan pangkal lidah, ya, itu harus ditekan ke langit-langit bersamaan dengan pangkal lidahnya. Karena setiap huruf idbak pasti mempunyai sifat istiqlal. Jadi mesti lebih tebal itu. Ihdinas siratal ya. Ihdinas siratal ladzi Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus Ghairil maghdub. jangan diputus akhirnya itu. Sambung semua. Sambung. Siratal ladzi. Terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dimaksud pakai itu bukan anunya, yang putus maksud saya itu bukan Sambungannya. bukan apa namanya, bukan alaihim waladdallin, enggak, ghairil maghdubi alaihim, tidak. Maksudnya ghinnya itu dibaca seperti ini saja. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi ini pat putus ini. Kalau putus kayak gimana tadi?
Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi. Putus nih. Terhenti akhir itu. Kalau seperti itu. Antara terhenti dan jalan itu seperti sifat tawassut. Padahal akhir itu sifatnya rukhawah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bukan maghdu. Putus kan seperti itu. Terhenti seperti itu. Paham? Ghairil maghdu. Itu banyak memang orang baca seperti itu, banyak. Enggak boleh itu. Ini harus rukhaw, harus jalan. Ghairil maghdubi 'alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini tuh ini tuh pakai tenggorokan. Bukan pakai lidah. Itu lidah. Gha. Sama dengan kha. Gha. Terus. Ghairi saja. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Itu bukan tenggorokan itu, langit-langit itu. Ghairil itu sampai anda tenggorokan. Sama dengan ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Terus Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cara menghitung harokatnya gimana? Sama dengan mat-mat yang lain. Makanya ya, kalau kami membagi mat itu, saya ditanya sama teman tentang ini, tentang tajwid ini. Tentang tajwid ini ditanya. Jadi kata saya, di sini terlalu banyak perbedaan. Kalau di buku saya itu, tidak memang sasarannya bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan baik. Itu intinya. Jadi masalah nama tidak banyak disebutkan. Oh ini bacaan mat ini tidak. Ya. Pokoknya bagaimana baca itu dengan baik. Makanya mat saya bagi 3. Pertama dibagi 1. Pertama mat yang dibaca 2 harokat. Cara bacanya 1 enjutan. Ya. Cara bacanya 1 enjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau latihan, kalau biasanya kalau santri nyetor ke saya itu, mat ada di sukun dibaca 4. Tapi dibaca 2 seperti teman-teman tadi tidak apa-apa. Cuman biasanya dibaca 4. Kenapa tujuannya? Agar biasa melatih dengan bacaan yang 4 itu. Karena kalau 2-nya itu bisa lebih mudah. Begitu, paham ya? 1. Dibaca 2 harokat. Yaitu mat tabi'i dan anunya. Pas dibaca 6 harokat, yaitu mat lazim. Sebelah ini itu semuanya dibaca 4. Mat jaiz mufasil, mat wajib muttasil, semuanya dibaca 4. Karena kami ini pakai thoriqah Syatibi. Riwayatnya Imam Hafiz. Riwayat Hafiz, imamnya Imam Asim. Jadi Imam Asim ke Hafiz, kemudian ke Syatibi, begitu. Jadi cara bacanya seperti itu.
Semuanya mad jaiz munfasil maupun mad wajib muttasil bacaannya dibaca 4. Sebetulnya bisa dibaca 5 itu. Bisa dibaca 5. Tapi kalau kita baca 5, maka malah nanti kita akan kesulitan. Untuk pembagian matnya itu kita akan kesulitan. Latihannya pakai latihan yang lebih dari yang biasa begitu. Sudah. Nah, jadi cara bacanya ya sama dari dari seperti ketika baca harkat-harkat yang lain. Contoh seperti ini nih. Saya pernah ditanya sama orang Padang itu, ini kalau kalau hitungannya seperti itu, maka mat tobinya kurang panjang katanya itu. Maka saya jawab enggak. Sebetulnya cara ngitungnya bukan dikira dari mat itu yang dari hitungan itu. Karena mat tobi itu kalau bisa enjutan itu tidak bisa ngitung kita. Tapi hitungnya dengan ketika kita menyambung dengan bacaan-bacaan yang lain. Contoh seperti ini. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Seperti itu. Paham tak? Belum. Ini kan mat tobi'i 1 unjutan. 1 unjutan. Jadi kalau 1 unjutan, buktinya bahwa itu 1 unjutan, ketika dihitung seperti ini, diketok seperti ini tetap sesuai. Tetap sesuai. Ini nih. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Iya, seperti itu. Jadi mat itu, semua mat kalau di Al-Quran hanya 3 saja, pembagiannya 3 saja. Mat asli dibaca 2 harakat, mat lazim dibaca 6 harakat, selain itu dibaca 4 harakat. Seperti itu, paham ya? Iya. Nanti pembagian mat kita, Ustadz yang sudah tahu kan? Sebelum. Hah? Dulu belajar tajwid sekilas aja. Gitu ya. Ngambil alim kan. Cuman Jadi mat itu apa mat itu? Mat itu alat untuk memanjangkan satu bacaan. Hurufnya 3, wawu, alif dan iya. kalau Ya. itu Sudah paham kan? nah. Itu namanya mat asli. Karena itu asalnya mat. Ya. Dan itu dinamakan mat dinamakan mat tobi'i. Kenapa? Karena orang yang punya tabiat yang baik tidak akan menambah, juga tidak akan mengurangi mat itu panjangnya dari 2 harokat. Tidak ditambah juga tidak dikurangi. Pas itu bacaan. Nah, itu yang namanya mat tobi'i. Paham? Sudah. Mat tobi'i ini asalnya mat itu, mat tobi'i itu asalnya. Semuanya asalnya mat tobi'i. Yang jadi mat ini, mat itu. Ya. Sudah, kan 2 harakat asalnya. Itu umat itu bisa lebih panjang, penyebabnya 2 saja. Ya. Penyebabnya umat menjadi panjang 2 saja. Pertama ketemu hamzah. Contohnya seperti bima unzila. Bima unzila. Mat ketemu dengan hamzah. Unzila. Maka dipanjangkan 4 harokat. Bima unzila. Ya kan? Kenapa ketemu hamzah? Laqad ja'akum. Laqad ja'akum. Paham insyaallah? Nah, ketemu hamzah itu. Kalau tidak bertemu hamzah, tidak kembali ke mat asli. Walladzina yu'minuna bima. Kenapa bima dipendekkan? Karena tidak bertemu hamzah. Nanti kalau ditemukan hamzah baru panjang. Walladzina yu'minuna bima unzila.
Seperti itu. Paham ya? Nah, ketemu hamzah. Nomor 2 ketemu huruf mati. Penyebabnya itu saja, 2 saja. Pertama ketemu hamzah, nomor 2 ketemu huruf mati. Ya. Ketemu huruf mati ini ada 2. Ada huruf mati karena dimatikan. Ya. Ada mati, memang mati asal. Ya. Nah, sekarang yang dimatikan, mati yang dimatikan namanya mad alif sukun. Panjangnya ya sebaiknya dibaca 4 juga kalau kita belajar. Nasta'inu. Dimatikan, asalnya nasta'inu itu dimatikan. Berarti kalau dimatikan, iya-nya itu bertemu huruf mati. Seperti itu kan? Huruf mati yang karena dimatikan, karena disukunkan itu. Ya. Panjangnya 4. Boleh 2, boleh. Tapi untuk belajar itu sebaiknya baca 4 agar kita membiasakan diri dalam kedisiplinan, gitu. Bagi anak-anak yang murojaah, bagi anak-anak yang menghafal, silakan baca saja. Yang penting baca 2, 4 atau 6 harkat. Tidak boleh dibaca 3, tidak boleh dibaca 5. Paham insyaallah? Itu matahari lisyukur. Udah ya? Ya. Nomor 3 ketemu huruf mati asli. Ya kan? Karena ketemu huruf mati asli itu ada 2. Ya, ada 2. Ada yang matinya berbentuk tasydid. Matinya berbentuk tasydid, ada yang tidak berbentuk tasydid. Ya, ada yang matinya berbentuk tasydid, ada yang tidak berbentuk tasydid. Itu sama-sama. Sama dibaca 6. Bedanya di nama. Bedanya di nama saja. Kalau yang berbentuk tasydid namanya, kalau yang berbentuk tasydid namanya ini disebut mutsaqqal, yang tidak berbentuk tasydid dinamakan mukhaffaf. Itu saja anunya, apa namanya? Perbedaannya, mutsaqqal dan mukhaffaf saja. Paham insyaallah? Ya, seperti itu. Waladdallin. Seperti itu. Al-haqqatu. Paham insyaallah? Seperti itu. Yang mati asli yang tidak berbentuk seperti al-ana. Seperti itu. Paham Ustaz? Ya. Yang 2, yang 4 itu biasanya dengan akhirnya dengan huruf yang di depannya itu menjadi apa namanya? Menjadi 5, yang 6 menjadi 7, seperti itu. Ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bukan bukan mat ini. Ini bunyinya nun. Paham? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Jadi ini bukan mat tapi huruf ini huruf terakhir ini. Sama ini punya tasdid nih. Waladdallin. Seperti itu. Paham ya? Terus lanjut. Benar, mikir dulu saya. Gimana? Kalau mat yang kan penyebabnya ketika bertemu hamzah yang pertama. Iya. Kemudian ataupun ketemu huruf mati. Iya. Huruf mati yang baru disukunkan atau sukun asli gitu. Iya, huruf kata nomor 3 ketemu huruf mati. Huruf mati ada 2. Ada yang sukun asli, ada yang sukun disukunkan. Yang sukun disukunkan itu namanya mad alif lisukun. Paham? Ya. Yang mati asli itu namanya mad lazim. Ya, mad lazim seperti itu. Terus yang tasydid tadi runtutannya mana? Nah, sudah. Yang lazim itu ada 2. Yang lazim ada 2.
Ada lazim mukhaffaf, ada lazim mutsaqqal. Yang mutsaqqal itu berbentuk tasydid, yang mukhaffaf tidak berbentuk tasydid. Seperti itu. Contoh seperti ad-dallin, matnya itu dal alif umpamanya. Itu ketemu huruf mati, matinya sudah berbentuk tasydid. Dol lin tasydid al-haqqah, haqqah koh. Seperti itu, ya. Jadi itu namanya itu mutsaqqal. Kenapa? Karena berbentuk tasydid. Kalau al-ana itu enggak. Alifnya matnya itu bertemu a lagi, ini tidak kalau bertemu lam mati, lamnya tidak mati. Apa? Lamnya tidak tasdid, lamnya tidak tasdid, seperti itu. Ana seperti itu. Tidak berbentuk tasdid. Lain itu lin, al-haqqah, seperti itu. Mad lazim 6 harokat. Mad lazim 6 harokat. Jadi baginya 3 saja. Se-Quran pembagiannya hanya 3 saja. Paham tak? Seperti itu. Sama dengan fawatis suar. Fawatis suar itu kenapa ada mad lazim, ada mad tabi'i? Kan fawatis suar ada hayyun tohar, ada naqos asalukum. Hayyun tohar itu mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena memang tidak bertemu dengan huruf mati. Contohnya seperti ro, hayyun, ha. Seperti itu saja. Tidak boleh baca ha. Enggak, harus panjang satu alif. Ha. Ya, hayyun. Ya. Tidak boleh yasin. Tidak boleh. Yasin. Seperti itu. Satu alif saja. Yasin. Yasin. Tidak boleh itu. Terlalu panjang. Paham tak? Hayyun tohar. Toha. Toha. Seperti itu. Lain dengan naqos asalukum. Naqos asalukum itu cara bacanya itu huruf matnya ketemu huruf mati. Contoh seperti nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun ketemu waw mat. Waw mat itu ketemu nun mati. Nun. Berarti huruf mat ketemu huruf mati cuma dalam satu huruf. Bacanya itu tetap huruf mat ketemu huruf mati. Makanya dipanjangkan 6 harokat. Itu pun dinamakan mad lazim juga. Mad lazim juga lah panjangnya berapa? 6 harokat juga. Paham ya? Itu pun juga ada yang mutsaqqal, ada yang mukhaffaf. Ada yang mutsaqqal, ada yang mukhaffaf. Kenapa ada yang mutsaqqal? Yang mutsaqqal itu karena bermim. Contohnya seperti lam dan mim. Alif lam lama itu. Kenapa? Huruf matinya ketemu mim yang mati yang sudah berbentuk tasdid. Kan tak? Lamnya di situ panjang ya, kayaknya. Maksudnya Lamnya ada panjang. huruf matinya. Iya, ini kan lam fathah lamnya. Nah, Ada mat rupanya alif. La. Begitu kan? La. Pas mimnya mati. Lam. mutsaqqal ya. Nah, lam. Cuman mim yang di situ itu berbentuk tasdid. Tidak seperti ini. Lam, mim, tidak seperti itu. Lam, seperti itu. Makanya disebut mutsaqqal. Begitu kan. Yang hayyun tohar itu gimana? Hayyun tohar Hayyun tohar itu apa namanya? Mat tabi'i biasa. Karena tidak bacanya matnya tidak ketemu huruf mati. Contohnya seperti ha. Bukan dibaca ha, bukan seperti itu. Tapi ha.
Hayyun. Ya, bukan dibaca ya, bukan, tapi ya. To, tidak dibaca to, bukan, tapi to. Ha, tidak dibaca ha, bukan, tapi dibaca ha. Ra, alif lam ra. Tidak dibaca ro, tidak. Makanya dibaca satu alif. Saya masih cara ngitung mat itu. Masih ragu-ragu. Iya nanti sambil jalan, tidak langsung bisa sekaligus, Ustaz. Tidak. Makanya saya katakan, asalkan Ustaz ini siap, insya Allah dalam jangka 3 bulan. Tidak bisa dalam jangka lebih dari itu, kurang dari itu sulit, Ustaz. Sulit. Saya belajar Quran ini, Ustaz. Hatam itu dari tahun 2000 baru selesai tahun 2017. Ini kurang lebih 18 tahun itu. Saya pun belajar sungguh-sungguh, Ustaz. Artinya saya setiap hari selalu melatih lisan. Melatih. Baca Yasin didengarkan sendiri seperti setiap hari saya. Jadi kalau Ustaz ingin langsung sekaligus nggak bisa. Begitu harus. Ya itu tadi katakan, kalau siap disalahkan ya insya Allah. Begitu. Boleh lanjutkan? Boleh, sampai muflihun. Biasanya saya kalau pertama sampai muflihun, alif lam mim sampai muflihun terus. Langsung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Terus dulu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dhammahnya dulu ya. Saya fokus ke beberapa anu saja. Nanti kalau dia tidak kelar nanti. Dhammahnya saja dilatih terus. Dzalikal kitabu Jangan loncat-loncat anunya itu. Harus sama. Makanya bahasanya Jazariyah itu wanutku fi nadhirihi kamithlihi mukammilan min ghairi ma takallam. Seperti itu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi tidak boleh tidak ada yang isbat, tidak ada yang ikhtilas. Harus sama itu. Paham, Ustaz? Terus. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Lagi الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بما أنزل إليك بالغيب ويقيمون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك
ula ini kan terlalu istilah sini. Ula Kalau ikhtilas bagaimana? kalau ikhtilas ini tidak sama, terlalu cepat. Ikhtilas ada dua. Ada ikhtilas itu memulai harkat dari harkat yang lain. Contoh, ihdinas siratal mustaqim, memulai kasrah dari dhamma. Ihdinas siratal mustaqim. Ada siratal sad dari dhamma juga. Siratal ini ikhtilas juga. Paham? Ada ikhtilas ukurannya dikurangi. Ula maksudnya ula unya terlalu cepat. Ini ikhtilas seperti itu hanya di la ta'manna saja kalau imam kita. Malaka la ta'manuna, malaka la ta'manuna. Nanti itu. Jadi tidak boleh dibaca seperti malaka la ta'manuna, enggak boleh itu. Harus diikhlaskan kalau kita mau baca seperti itu. Paham ya? Lagi ulaika. Ulaika Ala hudam. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul Belajar hitung ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika Ala Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. humul wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Ya. Ini begini Dad ya. Udah cukup dulu ya. Sodokol dulu. Sadaqallahul azim. Jadi begini Dad ya. Dhamma ini diperhatikan betul. Ya. Biar apa namanya? Dain merocong, mu. Jadi setiap membaca huruf itu sampai ke belakang itu mulut yang kebuka itu mu. Benih mu. Mu. Nah latihannya sampai di at-takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Ya udah ya. Ada lagi yang perlu diingatkan. Setiap hukum selain yang bacaan idhar, ini ada idharul gunnah. Ya. Selain bacaan idhar ada idharul gunnah. Baik idharnya nun atau idharnya mim. Selain itu wajib ada idharul gunnah. Berapa idharul gunnah? Idharul gunnah itu 6. Idharul gunnah itu dua harokat. Jadi kalau dihitung semua sebelum dan sesudahnya menjadi 4. Contoh seperti ini tadi. Walladzina yu'minuna bima. Ini. Walladzina yu'minuna bima. Ini unzila. Ini harkatnya u. Ini gunnah duanya. Ini harkatnya z. Unzila. Paham tak? Unzila. Paham? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik sama? Min qablik. Ini harkanya mi, ini harkanya ko. Min qablik.
min qablik. Ya, ya seperti itu. Walladzina yu'minuna bima unzila. Maaf kan? Coba sekali lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila. Tapi kalau ini sulit ini kalau pakai ini. Jadi ketika mengucapkan ini ganti ke sini. Walladzina yu'minuna bima unzila. Itu. Selain izhar apa tadi? Selain yang bacaan idhar, kan hukum ini ada 4. Ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab. Nah, selain yang bacaan idhar, ini ada izharul gunnah, menjelaskan gunnah. Nah, seperti itu. Berapa lamanya? Lamanya dua harokat. Kalau dihitung semua menjadi 4. Hitung huruf sebelumnya, yaitu huruf sesudahnya. Gitu. Walladzina yu'minuna bima Banyak kali itu. Walladzina yu'minuna bima Sampean jangan latih yang gandeng seperti itu. Kalau yang gandeng agak sulit. Yang gandeng. Iya, itu kan gandeng dengan gunnah itu. Ya. Mat gandeng dengan gunnah, sulit tuh. Sampean latih qul a'udzu birabbin Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dua-dua semua, Bang. Sama. Min syarri, ini min syarri. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad, dan seterusnya. Ya. Begitu juga ada idgham gunnah nun dan mim yang bertasydid, itu ada idgham gunnah 2 harkat juga. Inna gitu ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Mulainya dari ini. Terserah sampainya kamu. Cuman ya keluar masuk gitu ya. Iya. Keluar masuk huruf gitu ya. Iya. Ini kelewatan itu. Ini huruf terakhir, ini gunnahnya. Ini huruf terakhir, huruf lainnya. Contohnya qul a'udzu birabbil falaq. Mi, harokatnya mi nih. Ini di sini ya. Mi. Ini gunnah ini. Mi. Ini haji shin. Coba. Min syarri. Nah, banyak terlalu cepat nih. Min syarri. Min syarri. Min syarri. Iya, seperti itu. Min syarri. Iya. Iya, Pak. Udah dulu, Pak. Ya.